Seu. Kamu memang tidak rindu. Bisik Albert lagi membuat Tiara meremang. Zuna. Zain, kok kalian kesini? Tiara mengalihkan arah pembicaraan Albert yang membuatnya akan menjadi sakit jantung. Ia segera memanggil kedua putra kembar Daniel yang kebetulan menghampirinya. Anti. Om ini siapa? Pacal Anti ya? Ucap Zuna begitu polos. Tiara melirik ke arah Albert lalu menggaruk dahinya. Ia merasa bingung dengan pertanyaan anak kecil yang baru menginjak 1 tahun itu. Om bukan pacal Anti, tapi calon suami. Kata Albert. Ia berjongkok mensejajarkan tinggi badannya dengan si kembar. Suami itu apa? Tanya Zain. Terlihat penasaran. Suami itu yang suka kasih uang. Balas Albert dengan nada lembut. Oh, berarti kalau Enzun kasih uang ke orang jadinya suami juga dong. Ia tidak bisa menghadapi Zuna yang cerewet dan banyak tanya. Jun, mending kita ke sana yuk. Kita lihat badut lagi. Kita foto bareng badutnya, mau gak? Tawa Tiara. Mau, ayo kak kita ke sana. Ajaknya pada Zain. Tiara menuntun kedua putra kembar Amelia di sisi kiri dan kanannya. Dari belakang Albert menyunggingkan senyumnya yang sangat tulus. Hatinya menghangat ketika melihat senyuman dari wajah Tiara. Ada rasa semangat yang kembali membara dalam dirinya. Albert berjalan mengikutinya dari belakang. Om, Tante apa kabar? Albert segera menyalami kedua orang tua Tiara. Kabar Om dan Tante baik? Apa kabar dengan kamu? Tanya Papa Tiara. Syukurlah Om, saya sendiri juga baik. Nah Albert, terima kasih. Tolong maafkan kami. Kata Sinta tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Tante, tolong jangan berbicara seperti itu. Maaf karena baru hari ini kembali lagi ke sini. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Kata Albert, sembari tangannya digenggam erat oleh Sinta. Sinta paham dan mengangguk. Dan ini Arthur, anak dari ibu saya. Kebetulan beliau tinggal di negara tetangga dan sekarang bekerja sama dengan perusahaan Daniel membangun proyek di sini. Kata Albert menunjuk Arthur yang berada di dekat keluarga Wijaya. Kemudian laki-laki itu menghampiri kedua orang tua Tiara. Oh, pantas mirip, ternyata kalian masih saudara. Kata Sinta. Perkenalkan, saya Arthur, saudara sepupu Albert. Kata Arthur menyalami kedua orang tua itu. Kenapa tidak bilang kalau ini sepupunya Nak Albert? Maaf Tante, tidak tahu. Kata Sinta. Ya Tante, tidak apa-apa. Jawab Arthur. Om, Tante apa kabar? Kemudian Albert menghampiri keluarga besar Wijaya dan Daston. Kabar kami baik Nak. Kirain Om kamu tidak akan pernah kembali. Ucap Daston. Ah, bagaimana bisa saya melupakan negara ini? Balas Albert. Tentulah, di sini ada si cantik yang tidak bisa dilupakan. Kata Isabella terkekeh. Oma bisa saja. Balas Albert, wajahnya bersemu kemerahan. Laya selamat atas perayaan 1 tahun si kembar. Semoga kedua putra kamu bisa menjadi sumber kebahagiaan kamu. Kata Albert tulus. Terima kasih Pak Albert. Balas Amelia. Albert menyalami seluruh keluarga besar dari Daniel dan Amelia. Ia juga mengenalkan Arthur pada mereka. Tidak dengan Daniel karena ia sudah mengenal Arthur selama sebulan ini. Albert merekomendasikan perusahaan Daniel padanya untuk penanam saham terbaik. Lalu kapan nih meresmikan statusnya? Ucap Sonya. Ah itu. Mungkin soal itu nanti dibicarakan lagi. Albert menggaruk pelipisnya pelan. Lalu tatapannya beralih pada Tiara yang sedang sibuk dengan kedua anak kecil yang terlihat antusias pada badut-badut dan berbagai karakter superhero. Tiara, mata coklatnya kini berkeliling meninjau setiap detail. Mulai dari balon warna-warni yang menghias langit-langit, badut-badut dan superhero yang di dalamnya manusia, hingga kue ulang tahun yang bertingkat dengan hiasan gula menyerupai karakter kartun favorit Zain dan Zuna. Suara tawa dan keceriaan anak-anak mengisi ruangan, menambah semarak pesta. Tiba-tiba, sebuah bentuk kecil bergerak cepat dari sudut matanya. Ia menoleh, dan hatinya berhenti sejenak. Zuna, yang masih berusia 1 tahun berjalan seperti zombie, berusaha memanjat meja makanan yang dipenuhi dengan aneka makanan. Zuna, tunggu! Teriak Tiara. Ia melesat seperti kilat menuju Zuna. Dalam hitungan detik, ia berhasil meraih pinggang Zuna sebelum anak itu berhasil mencapai piring kue yang berada di tepi meja. Namun,
Dalam aksinya, gelas jus jeruk terguling dan tumpah mengenai baju Tiara. "Nona, awas bajumu!" pekik salah seorang tamu yang menyaksikan kejadian itu. Tiara melihat ke bawah, melihat gaun putihnya sekarang sudah dipenuhi dengan noda jus jeruk. Ia menghela nafas panjang, kemudian melihat ke arah Zuna yang tampak ketakutan dan hampir menangis. "Bajunya jadi basah deh," katanya sambil menunjuk baju Tiara. "Zun, kalau mau ambil sesuatu bilang Anti aja biar Anti yang ambilkan. Nanti kamu jatuh sayang. Lain kali Zuna gak boleh kayak gitu lagi ya. Zuna gak boleh manjat-manjat kayak tadi sendiri. Kalau Zuna pingin sesuatu bilang aja pada bibi suster. Mengerti?" kata Tiara sembari mensejajarkan tingginya dengan Zuna. "Maafkan Enzun Anti. Lain kali Enzun gak bakal kayak tadi lagi. Gak bakal manjat-manjat sendiri lagi, Enzun janji." Juna mengangguk serius. "Pinter ponakan Anti." Tiara mengelus kepala Zuna yang tampak lega mendengar kata-katanya. Dengan seulas senyum, Tiara kembali membenarkan meja yang berantakan. Meski bajunya basah, namun hatinya merasa hangat. Melihat Zain dan Zuna, dua makhluk kecil yang penuh kepolosan dan kebahagiaan ini, selalu memberinya energi lebih. Meski berada di sudut ruangan, Albert tetap bisa melihat segala gerak-gerik Tiara dengan jelas. Dia melihat bagaimana Tiara menenangkan Zuna, meski gaun putihnya basah oleh jus jeruk. Albert merasakan sesuatu yang bergetar di dadanya saat melihat Tiara tetap tersenyum, menghibur Zuna yang tampak ketakutan. Bagaimana bisa Tiara tampak begitu bahagia dalam keadaan yang kacau? Albert meraih gelas di meja yang berada tak jauh dari Tiara. Sudut bibirnya terangkat sedikit. "Suster," panggil Tiara cepat. "Iya, Non," kata suster si kembar. "Tolong awasi mereka ya. Jangan sampai memanjat meja ini lagi. Saya akan membersihkan baju saya dulu," ucap Tiara tegas pada suster. "Baik, Non," ucap suster kemudian berlalu meninggalkan Tiara membawa Zuna. Di kamar mandi hotel mewah, Tiara terjebak dalam perjuangan sengit dengan gaun pesta yang baru saja terkena cipratan jus jeruk. Ia memandang noda kuning yang menodai gaun putih mengkilapnya dengan frustasi, merasakan hembusan udara dingin dari AC yang membuat bulu kudunya berdiri. Noda itu seperti bercanda dengannya. Tetap bertahan meski ia telah berusaha membersihkannya dengan serbet basah. "Kenapa kok bandel? Si nodanya?" gumam Tiara pada noda itu. Merasa sebal dan sedikit sedih melihat gaun cantiknya kini tak seindah sebelumnya. Kenapa marah-marah sama kain? Tiba-tiba, Tiara merasakan tangan kekar yang melingkar di pinggangnya. Tubuhnya bergetar seketika. Seakan ada aliran listrik yang melewatinya. Dalam sekejap, aroma khas yang familiar menyergap indranya. Dia tahu siapa pemilik tangan itu. Tiara berbalik perlahan, dan pandangan mereka bertemu. Albert berdiri di belakangnya dengan senyuman yang manis dan hangat. Matanya menatapnya dengan penuh kasih, membuat detak jantung Tiara semakin tak teratur. Wajah Albert terpantul dengan jelas di cermin, memancarkan pesona yang selalu berhasil membuat jantung Tiara bergetar. "Kamu butuh bantuanku, sayang?" bisik Albert lembut di telinganya. Suaranya lembut namun dalam, membuat Tiara merasa hangat meski di ruangan ber-AC. Tiara menoleh, menatap Albert dengan rona kaget di matanya yang besar. Bibirnya bergerak, ingin menjawab, tetapi setiap kata-kata seakan terjebak di tenggorokannya. Melihat ekspresi Tiara yang kikuk, Albert tertawa kecil. Suara tawanya membuat Tiara semakin merasa jatuh cinta. "Enggak usah malu, aku ingin kamu jadi Tiara yang dulu," ucap Albert sambil menatap Tiara dengan tatapan lembut. Jantung Tiara seakan ingin melompat begitu melihat mata elang Albert yang terasa menusuk. Kedekatan mereka, di kamar mandi hotel yang dingin, dengan aroma sabun dan parfum Albert yang mewangi, menyeruak membuat Tiara merasa seperti sedang berada di dalam mimpi. Senyuman itu, senyuman manis yang mampu meluluhkan hati Tiara. Albert mengecup kening Tiara dengan lembut, lalu mengambil serbet basah dari tangan Tiara. Ia mencondongkan tubuhnya dan mulai membersihkan noda jus jeruk yang membandel itu dengan sabar dan lembut. "Biar aku yang membersihkannya," ujar Albert sambil tersenyum pada Tiara, menunjukkan betapa dia menyayangi Tiara dan selalu siap membantu Tiara dalam menghadapi masalahnya, meski masalah itu hanyalah noda jus jeruk saja. "Tentu saja, jika tidak membantu membersihkannya, lantas untuk apa datang ke sini?" kata Tiara, suaranya penuh dengan ketegasan.
Tiba-tiba Albert menghentikan aktivitasnya. Ia menoleh ke arah Tiara. Dengan tatapan tak terbaca. Tiara yang ditatap seperti itu bisa merasakan denyut nadi Albert yang semakin memacu adrenalinnya, membuat detak jantungnya kini semakin kencang. Kenapa berhenti? Ucap Tiara, suaranya lembut dan terdengar bingung. Dia bisa merasakan wajah Albert yang semakin mendekat, membuat jarak di antara mereka semakin tipis. Albert tidak menjawab. Dengan perlahan dia mendekatkan wajahnya ke wajah Tiara, matanya menatap intens ke dalam mata coklat Tiara. Mereka saling menatap, keduanya bisa merasakan denyut nadi satu sama lain. Tiara bisa merasakan ketegangan yang meningkat dalam udara. Aku kesini karena satu alasan. Suaranya rendah dan penuh emosi. Wajahnya semakin mendekat, sehingga Tiara bisa merasakan napas Albert yang hangat meniup wajahnya. Dia bisa melihat betapa seriusnya Albert. Matanya menatap lurus ke matanya, membuat Tiara merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya yang ada di mata Albert. Bukan seperti itu maksudku tadi. Gumam Tiara, berusaha menjelaskan. Namun, Albert menaruh jari telunjuknya di bibir Tiara, menyuruhnya untuk diam. Dia tidak ingin mendengar penjelasan apapun, dia hanya ingin merasakan keberadaan Tiara. Shh, diamlah. Bisik Albert lembut, membuat Tiara seketika mematung. Ia bisa merasakan getaran dalam suaranya. Tiara meneguk ludah yang terasa kering di tenggorokannya. Tiba-tiba Albert menariknya lebih dekat dan memeluknya erat. Tiara bisa merasakan denyut jantung Albert yang berdetak cepat di dadanya, membuatnya merasa tenang dan aman. Aku rindu sekali denganmu. Bisik Albert di telinga Tiara, suaranya penuh cinta dan keinginan. Membuat Tiara merasa begitu dicintai dan diinginkan. Membuat jantungnya berdetak semakin kencang dalam dada. Tanpa sadar, Albert mendekatkan wajahnya ke wajah Tiara. Tatapan matanya begitu dalam, seperti ingin membaca setiap pikiran dan rasa yang ada di dalam hati Tiara. Dalam sekejap, Albert mencium Tiara dengan lembut, membuat Tiara terkejut dan berhenti bernapas. Kaget dengan tindakan Albert, Tiara membuka matanya lebar-lebar dan menatap kedua bola mata Albert yang kini sedang menatapnya dengan sorot mata yang penuh dan berkabut gairah. Tiara bisa merasakan kehangatan bibir Albert yang begitu menggebu. Bibir yang terasa lembut dan kenyal. Albert menggigit pelan bibir bawah Tiara. Menyesapnya seperti kopi panas di dalam cangkir. Tiara melenguh dan tidak bisa lagi lari dari kobaran gairah yang kini semakin memanas. Decapan demi decapan memenuhi ruangan toilet hotel. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.